Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Ini adalah segmen terakhir dan masih ada pertanyaan dari Ibu yang ingin langsung diajukan kepada Pak Quraish. Silahkan. Assalamualaikum Pak Quraish. Dikatakan bahwa hanya rahmat Allah lah yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Bagaimana kiat agar kita mendapatkannya? Karena kita sadar amalan kita saat ini belum seberapa. Bahkan kita sering berbuat salah dan khilaf. Terima kasih. Bagaimana cara mendapat rahmat Allah? Ada dari sekian banyak ayat, saya akan angkat satu ayat. Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sehingga dapat diperoleh oleh orang al-muhsinin. Siapa itu al-muhsinin? Al-muhsinin itu adalah orang yang bersedia, tentu di samping dia beriman dan sebagainya. Muhsinin itu orang yang memberi lebih banyak dari kewajibannya dan menuntut lebih sedikit dari haknya. Al-muhsinin itu adalah orang yang memandang orang lain adalah dirinya. Orang lain lapar, Anda perlu makan tak? Pandang orang lain. Al-muhsinin itu adalah orang yang bersedia berbuat kebaikan kepada orang yang pernah menganiayanya. Ini semua susah ya, tapi bisa kalau mau. Itu muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu yang kalau tanya menurut ayat. Itu sebabnya, kalau kita mau lihat, itu sebabnya di dalam Al-Quran itu banyak pernyataan Allah, Tuhan suka. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbut tawabin. Yang paling banyak disebut Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu orang berkata, semakin banyak disebut sesuatu, semakin disukai. Ya, oke. Baik, cukup jelas ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali setelah memperoleh izin Allah, dan pembicaraannya pun adalah yang baik dan benar. Kedua, ayat 107 tadi mengisyaratkan kemungkinan adanya penghuni neraka yang tidak kekal selama-lamanya. Ada penghuni neraka yang tidak kekal selama-lamanya. Mereka adalah yang memperoleh syafaat, atau yang setelah dibersihkan tadi, mereka itu diizinkan masuk ke sorga. Saya mau tambah, tahu orang yang terakhir keluar dari neraka masuk sorga? Nabi ada jelaskan. Ada satu orang sudah dicuci di sorga, ya sudahlah, mari kemari. Di neraka. Dari neraka, udah. Terus Tuhan menyampaikan kepadanya, dulu kamu waktu di dunia itu begini disebut. Orangnya sudah deg-degan. Waduh, ini saya mau dikembalikan lagi ke neraka. Terus firman Allah, semua saya sudah ampuni, ayo masuk neraka. Masuk sorga. Dia masuk ke sorga, baru sampai di pintunya orang sudah berdesak-desakan. Dia kembali, ya Allah, udah penuh sorga, gak ada lagi tempat buat saya. Kata Tuhan, ada tempatmu, pergi. Masuk lagi sedikit, tidak bisa masuk, penuh. Dia terus bilang, oh ini bentuk siksa yang baru ini. Dia kembali, dia berkata, ya Rabb, atas tahzi'udi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apa kamu mengejek saya? Tidak pantas ya Allah, engkau kan Tuhan seluruh sekalian alam. Dia bilang, masuk, kamu punya tempat yang lebih luas dari langit dan bumi. Itu yang terakhir masuk surga. Itu dikemukakan oleh pakar-pakar tafsir, antara lain ketika ditafsirkan firman Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bagus itu. Tidak seorang pun yang dikeluarkan dari sorga, tetapi
Tidak seorang pun atau jangan memastikan masuknya seseorang ke dalam surga. Jangan pernah. Oh, itu pasti surga. Itu jangan ada memastikan itu. Karena surga dan neraka hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan yang berkaitan dengan masa depan hendaknya selalu dikaitkan dengan kehendak Allah. Tuhan pun katakan illa masya'a rabbuk. Jadi Anda kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, ucapkan insyaallah. Allah sendiri berkatakan kalau saya mau insya'a rabbuk. Oke. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak, kendati Allah telah menetapkan atas dirinya untuk mengekalkan di dalam surga siapa yang taat kepadanya, dan ketetapan itu tidak akan berubah. Namun jika dia hendak mengubahnya, maka itu pun dalam wewenangnya. Semua manusia akan disempurnakan balasan dan ganjaran amalnya sesuai ketetapan Allah. Kalau belum tuntas di dunia, maka dituntaskan di akhirat nanti. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya selama 1 jam ini Pak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat program ini. Assalamualaikum. Dan juga untuk Anda, insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi tentunya di Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.